Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua dan kepada teman junior saya, Dr. Iqbal, yang saya kenal dan mendengarkan beliau, ulasan beliau selalu menyegarkan karena seperti kursus ya itu, mendengarkan lagi, repetition itu penting karena dengan begitu saya jadi paham poin-poin yang dulu mungkin saya tidak menangkap. Kemudian juga salam hormat ke penanggap terdahulu, Profesor Menaldi yang saya kenal zaman beliau masih ketua KKI, saya suka ketemu sama dia bicara. Waktu itu saya direktur rumah sakit untuk membahas beberapa hal. Dan kemudian juga penanggap sebelumnya Wang Asadul, saya menghargai karena beliau terkadang mengirim WA Japri untuk memperingati saya, Afil, hati-hati. Jadi saya betul-betul, oh ya Prof, ya, baik, saya tidak lagi. Jadi saya sangat sangat menghargai itu hubungan-hubungan yang sangat bagus. Baik, jadi intinya ada satu hal yang saya ingin ungkapkan bahwa apa yang disebut Omnibus Law itu dengan sendirinya non-demokratik. Itu dikenal. Jadi dari sejarahnya dulu juga di Amerika dianggap itu tidak demokratik karena dia menerobos beberapa konsep-konsep dan beberapa faktor dijadikan satu. Itu satu. Jadi dalam hal kalau kita bicara Omnibus Law dan kita menyentuh, wah ini enggak demokratis. Pasti jawabannya yang datang loh emang begitu. Nah, nggak ada demokrasi di sini. Jadi jangan kita bicara mengenai demokrasi dalam hal ini. Ini adalah satu mungkin yang akan dijadikan bahan perdebatan. Oke, yang kemudian yaitu saya juga mendengar tadi dari Dr. Iqbal mengenai hubungannya Ciptaker Omnibus Law mengenai itu yang kalau nggak salah itu tahun 2020 ya. Itu diungkapkan dan jadi memakan waktu 2 tahun, 3 tahun untuk diproses dan mendengar suara-suara dari buruh. Ya, itu hal. Tapi dalam Omnibus Kesehatan ini, Dr. Iqbal tadi menyebutkan baru Oktober 2022. Jadi terlihat singkat. Jadi intinya kalau saya melihat berapa kali diungkapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu bahwa ini adalah transformasi kesehatan. Saya nggak melihatnya begitu. Saya melihatnya ini revolusi. Jadi dia akan membuat satu revolusi, satu perubahan yang sangat cepat. Dalam waktu yang singkat berubah. Alasannya, kenapa harus begitu? Kenapa harus transformasi ini dalam tanda kutip seperti, tapi intinya sifatnya revolusi. Alasannya, wah kemarin ada COVID, pandemi, kita nggak ada waktu. Gitu. Dan saya baru saja menjadi Menteri Kesehatan setelah atau pada masa COVID dan saya hanya memiliki waktu 2 tahun ya tadinya. Terus kemudian yang terakhir 1 tahun 6 bulan untuk menyelesaikan tanda kutip transformasi ini. Tapi kalau hanya transformasi saja atau 6 pilar itu tidak cukup. Oleh karena itu harus masuk dalam proses undang-undang. Jadi kalau saya melihat, oh ini kenapa terburu-buru? Kenapa harus terburu? Karena ini harus selesai dan harus kalau bisa di periode kabinet ini sampai 2024 itu sudah tertata. Nah, sehingga kita semua akademisi, ya walaupun kita bukan berlibat dalam proses mengajar, tapi ya kita memulai proses. Kita tahu bahwa untuk menyusun sesuatu
ibaratnya paper aja itu membutuhkan satu masa yang cukup kuat, lama sekali. Nah, itu satu hal. Yang kedua, mengenai saya akan hanya menyentuh dalam itu mengenai hospital base yang tadi diungkapkan oleh Pak Asadul Islam, Pak Andi Asadul Islam, bahwa memang pada awalnya saya juga bingung bahwa perkataan pertama itu hospital base, tapi kemudian dalam perjalanannya ada perkataan lagi, oh ini college base. Terasa di RU juga ada college. Jadi saya bingung apakah ini college base atau hospital base. Dan berikutnya, selanjutnya beliau, oh ini mirip seperti yang di Inggris. Oleh karena ini kita mengadopsi College of London. Oke, oh berarti ini college base. Nah, cuma sekarang ada perbedaan. Intinya sama, bahwa kalau hospital base itu memanfaatkan rumah sakit RSUD, dan nanti diawasi yang memberikan sertifikat yaitu kolegium. Kolegium dalam arti yang terakhir. Tapi dalam hal ini memang betul, kalau kita mau melakukan pemerataan di dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu memang betul. Hospital base adalah satu cara, ini juga diakui di Amerika. Dengan adanya hospital base, maka pemerataan pelayanan kesehatan itu terlaksana. Kenapa? Oleh karena ada banyak peserta PPDS yang turut memberikan pelayanan. Tapi mesti diingat dalam sejarahnya, bahwa yang berhasil dalam tanda kutip hospital base ini adalah community health atau community medicine. Jadi dalam arti kata ini mungkin kalau di kita kedokteran keluarga ya. Betul ya, Dokter Hadi yang istilahnya. Itu yang paling berhasil. Oleh karena dia tidak membutuhkan banyak perangkat yang rumah sakit itu RSUD harus memiliki alat-alat yang modern dan sebagainya sehingga peserta PPDS ikut mereka. Jadi itu satu hal. Jadi kalau kita bicara mengenai hospital base, tapi spesialistik, itu agak berat, saya rasa. Dan itu akan harus ada dana yang cukup besar. Dana ini dari mana? Kita telusuri, oh ini dari Pemda, dari pusat, dan sebagainya. Nanti akan diatur. Dr. Iqbal, tapi ya nanti ada peraturan dan juga peraturan pemerintah. Nah ini yang meragukan, oleh karena dengan alam situasi desentralisasi sekarang, ya kalau nggak salah kita pernah bahas sini di Forkom bahwa ini nanti Mendagri ikut campur situ, ya kan? Ya. Bupati juga ikut campur, kepala daerah ikut campur, berapa persen dana ini akan ditaruh ke rumah sakit untuk menunjang satu program PPDS, maka ini menjadi rawan untuk berjalan. Nah ini yang saya rasa akan merugikan dokter. Saya lebih melihat, ya, oke lah masyarakat itu, tapi dengan sendirinya sekarang peserta PPDS kita ini gimana nasibnya nanti? Oleh karena nantinya mereka hanya sebagai bagian daripada atau pegawai dari satu instansi. Di samping itu juga mendapatkan tambahan-tambahan. Nah, yang ketiga dalam soal hospital base atau college base ini nantinya, yaitu tenaga pengajar. Saya rasa ini juga penting, seperti banyak profesor ini siapa itu, tenaga itu yang akan mendidik atau menjadi kepala program studi KPS di rumah sakit RSUD urus itu. Siapa mereka itu? Apakah cukup seseorang dengan ahlian sebagai ahli bedah A atau ORPD, lalu kemudian dia bisa mengajar, tapi kalau begitu kembali kepada sistem yang dulu, yaitu you see one and you do one. Sedangkan masalah ini harus betul-betul diterapkan. Jadi ini yang membuat satu hal yang masih belum terlihat, apa yang dimaksud dengan hospital base itu. Jadi mohon nanti Dr. Iqbal lebih memperinci lagi apa sih di dalam
RUU itu apa sih maksudnya? Kalau saya melihatnya memang belum terlihat. Apa sih, kayak apa sih itu? Siapa-siapa? Nah, itu nantinya harus kita, perhatikan, dengan serius. Eee, yang terakhir saya rasa yaitu saya tidak menyentuh mengenai dokter WNA itu sudah banyak kita bahas dan, income, jadi intinya kalau beliau ini akhir-akhir ini banyak sekali video atau unggahan, video-video ya yang beredar. Kadang-kadang istri saya juga kasih lihat nih, "Eh, kamu udah nonton nih?" Gitu. Ada lagi, pidatonya, atau pada saat di DPR kemarin, Menteri Kesehatan diulang lagi mengenai kekurangannya, dokter-dokter. Bayangin, ini segala macam, termasuk yang itu tadi, 6.000 bayi lahir wafat dan sebagainya. Nggak ada dokter ahli bedah dan sebagainya. Yang terakhir yang tersentuh juga yaitu mengenai satu, dia bilang, "Coba lihat, saya ke UGM." Ini yang terakhir saya dengar, saya kasih istri saya kasih lihat nih, dengerin nih katanya. "Kamu kan ahli bedah toraks nih, tuh lihat UGM kekurangan ya. UGM tidak ada ahli paru, betul," katanya. Tuh. Bayangin, ini kita banyak TB, banyak segala macam, masa nggak ada pendidikan paru di UGM? Nah, itu lagi diungkapkan. Jadi ini adalah satu hal yang mungkin tadi Dokter Iqbal bilang masuk dalam suatu apa ya? Ini social engineering bukan ya Dokter Iqbal? Artinya mencoba mencoba untuk memberikan narasi. Nah, ini gencar sekali nih, banyak hampir tiap minggu ya. Ini ada lagi mengenai ini coba nih orang-orang masih ke Penang, ya kan? Bayangin tuh kenapa Penang itu ramah bla 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 segala. Ini di Indonesia apa segala macam orang masih kabur. Nah, ini semua timbul. Jadi Dokter Kang Hadi, jadi kita ini sudah sampai demo dan sebagainya, tapi di pihak lain video-video ini juga cukup gencar ditayangkan di medsos. Dan ini sampai, istri saya bukan dokter, bukan apa-apa, tapi dia dapat nih, dapat dari teman-temannya, ini semuanya tersebar. Seolah-olah ini adalah suatu usaha dalam tempo yang singkat ini nih, masih ada pembahasan di DPR ini untuk memberikan satu opini kepada masyarakat. Coba lihat nih. Oke ya, di samping dengan insiden demo yang kemarin ya, yang dengan itu semuanya tuh cukup gencar. Dan kita terpecah memang, terpecah. Ada grup dokter-dokter yang pro dan ada yang kon. Jadi itu satu. Kita udah mengerti. Ada grup punya sendiri narasinya. Jadi memang ini yang memprihatinkan. Jadi kita ini melihat situasi ini, kita semua merasakan, kita tahu masalahnya. Hanya dalam hal ini saya rasa di dalam Kementerian Kesehatan sendiri yang lebih prihatin, Dokter Iqbal, ya kalau dia nggak mau dengerin kita sih ya itu haknya dia lah. Tapi yang di dalam Kementerian Kesehatan itu siapa? Ya. Who are they? Masa sih nggak ada? Kan di sana ada profesor, sana kan ada advisor, sana kan ada tim. Yang ada kan, semuanya terbentuk di sana itu. Ini Kementerian Kesehatan itu besar sekali loh. Banyak ahli-ahlinya, jago-jago. Itu yang menyusun itu ahli-ahli hukumnya juga ada. Jago-jago itu mereka juga mempunyai dana untuk mendapatkan satu apa ya, konsultan kan, seperti Pricewaterhouse and Cooper. Banyak sekali mereka bisa tuh punya dana. Oke, bikinkan saya format mengenai A, B, C, dan D mengenai transformasi kesehatan. Jadi ini yang saya pertanyakan. Ya, oke. Jadi Kementerian Kesehatan sekarang sudah begitu bagaimana ya? Atau buta atau bagaimana ya? Nggak. Atau Kang Hadi? Ya, kalau menurut saya, Prof, ini Oh, terbukti bahwa teman-teman kita juga tidak teguh pada pendiriannya ya, yang masuk kelompok. Tapi yang paling prihatin, Prof, Hafil itu adalah ada, mungkin kalau saya bilang
yang 10% yang mendukung, yang 10% kontra, yang 80% itu penonton. Itu yang paling bahaya. Ya, termasuk nanti mau menang yang mana. Dia yakin bahwa mesin pemerintah itu nggak bisa dilawan. Tapi mungkin nanti kita minta nasihat, makanya saya membuat acara malam ini bertabur 5 bintang profesor ini. Ya, Prof. Oke. Jadi sekarang strategi. Jadi Dr. Iqbal, bagus. Udah mendengar poin-poinnya di dalam inti-intinya. Saya bukan ahli dalam hal membaca narasi RUU itu yang katanya anggota DPR, wah itu tebalnya kayak bantal, bisa dibakar bantal, tuh saking tebal banyak berapa ribu. Oh ya, waduh, kayak begitu ya. Sore lah aku nggak mau baca, aku dengerin aja apa pendapat. Tapi itu praktis. Tapi intinya sekarang strateginya apa kita ke depan? Bagaimana? Karena ini terus berjalan dan ulasan-ulasannya bagus, memang harus terus beredar. Ya juga yang memprihatinkan yaitu mengenai Prof. Zainal Mutakin yang kemarin berpidato langsung spanduknya ditaruh seolah-olah ini masuk ini. Ya, ada istri saya coba lihat nih, oh itu Prof. Zainal Mutakin, dia lagi pidato, bagus itu pidatonya begini-begini, tapi di medsos sana dilihat, coba lihatnya, yang dilihat spanduknya. Iya. Ya kan? Itu yang ditonjolkan. Tapi ada spanduk orang bangsat tidak ada spanduk bangsat. Nah, terus saya bilang sama istri saya, ini nih ada beritanya lagi nih, ada apoteker yang benar. Udah ditangkap belum tuh? Langsung aja, iya benar, mesti lapor, tangkap tuh, lapor sama polisi, itu aja, betul nggak? Ya. Jadi itu tindakan yang tadi dibilang oleh Prof. Asadul, udah kita nggak perlu macam, kalau perlu bergerak, monggok, kayak siapa yang menghina atau merusak laporin polisi, tangkap itu, betul nggak? Ya. Tapi sekarang sudah masanya revolusi. Ini revolusi, bukan transformasi. Jadi kalau revolusi ya gimana? Ya. Betul nggak? Kan mereka kayak begitu. Revolusi Istilah dia kan menggunakan istilah ini transformasi ya, kesehatan. Ini loh, 6 pilar ini transformasi. Inilah batang tubuh dari RUU. Betul kan? Ini batang tubuhnya. Kenapa? Karena Presiden mengatakan COVID udah selesai, kamu sekarang harus pikir mengenai transformasi. Akhir kabinet ini harus terlaksana. Itu. Jadi itu yang buru-buru sekarang. Apa yang segala semua diciptakan, hancur, tambah sulam, segala macam. Jadi akhirnya setebal bantal yang susah juga kita mendengar. Kita harus juga mendapatkan, jadi ini satu hal yang sangat bagus dari Dr. Iqbal untuk memberikan satu poin-poin yang lebih jelas. Ya, yang jelas. Begitu saya, Dr. Hadi, terima kasih Terima kasih, atas Prof. kesempatannya. Assalamualaikum.